Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Karangmojo, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru beserta karyawan SMA Negeri 1 Karangmojo, dan yang kami hormati tentunya Bapak dan Ibu orang tua wali siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Karangmojo, dan yang kami banggakan para anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Karangmojo yang semoga dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, kita masih diberikan kelancaran sehingga masih bisa menjalankan aktivitas di kesempatan yang berbahagia ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya ini insya Allah semoga menjadi golongan yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Karangmojo dan seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Karangmojo atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk belajar bersama dengan SMA Negeri 1 Karangmojo dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan pandemi COVID yang masih berada di lingkungan kita saat ini. Kami berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, semoga keadaannya bisa normal kembali, bisa seperti yang lalu, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Karangmojo dan sekitarnya pada umumnya di Indonesia tentunya, karena anak-anak sudah jenuh sebetulnya dengan kondisi yang seperti ini. Kita semua berharap, kita semua berdoa, semoga pandemi COVID-19 ini segera hilang dan bumi kembali, sehingga kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas manusia dalam menjalankan amanahnya di dunia ini bisa kembali normal seperti sedia kala sebelum adanya pandemi COVID-19. Langsung saja anak-anakku semua kelas 10 SMA Negeri 1 Karangmojo, pada kesempatan di pagi hari ini kami akan menyampaikan materi di dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah kalian yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kalian sudah masuk di hari kedua untuk kegiatan MPLS di SMA Negeri 1 Karangmojo. Kami berdoa, kami berharap semoga kalian semua kelas 10 tetap semangat dan alhamdulillah bisa bergabung di SMA Negeri 1 Karangmojo. Semoga SMA Negeri 1 Karangmojo ini menjadi tempat kalian menimba ilmu sehingga bisa mengaktualisasikan prestasi kalian semua. Insya Allah semoga kalian kelak akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kami menyampaikan materi, istilahnya kalau tidak kenal maka
tidak sayang seperti itu. Sehingga sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami untuk berkenalan terlebih dahulu anak-anakku sekalian kelas 10 SMA Negeri 1 Karangmojo. Ya. Nama adalah Du Yulianti SPDI MPD, biasa dipanggil dengan Bu Yuli seperti itu. Saya lahir di Gunung Kidul tanggal 23 Juli di tahun 1991. Saat ini kami berdomisili di Kedung Pohlor RT 1 RW 3 Kedung Poh Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk riwayat pendidikan, kami menempuh SD di SD Negeri Joho Sumbanyu Giri Subo Gunung Kidul, tempat lahir saya di sini. SMP-nya kami tempuh di SMP Negeri 1 Paranggupito Wonogiri di Jawa Tengah. Untuk SMK-nya setara SMA, SMK kami mengambil di SMK Negeri 1 Wonosari di jurusan multimedia. Untuk S1-nya kami menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Dan untuk S2-nya kami mengambil di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Saat ini kami bekerja, kami mengabdikan diri dan kami bersama-sama belajar seperti itu. Juga di lingkungan sekolah di SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari yang beralamatkan di Ledok Sari, Wonosari, Gunung Kidul. Sebagai guru pendidikan fikih dan guru pendidikan akidah akhlak. Selain tugas pokok, kami mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Terima kasih anak-anakku, itu kurikulum vitae dari kami, sehingga mungkin kesempatan yang lain kita bisa bersama bertatap muka seperti itu di luar pandemi seperti ini, karena kalau sekarang masih keadaannya PPKM kita menggunakan online seperti itu. Kalau keadaan sudah memungkinkan, semoga bisa bertemu langsung, kita bisa bersama-sama belajar seperti itu, dan mungkin bisa bertemu di lain kesempatan seperti itu, sehingga kami bisa mengenal lebih jauh dengan anak-anakku kelas 10 SMA Negeri 1 Karangmojo seperti itu. Sebelumnya anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kami menyampaikan terkait dengan motivasi belajar di masa pandemi dan penumbuhan karakter peserta didik seperti itu. Izinkan kami nanti sedikit sharing seperti itu, sedikit belajar, kita bersama-sama belajar terkait bagaimana motivasi belajar kita di masa pandemi ini, sehingga apa yang sudah menjadi harapan, apa yang sudah menjadi tujuan anak-anakku semuanya belajar di SMA Negeri 1 Karangmojo ini tetap membuahkan hasil yang maksimal seperti itu, meskipun keadaannya adalah keadaan di masa yang saat sekarang yang pandemi, yang mungkin sebagian orang menyampaikan kondisi sulit seperti itu. Tetapi anak-anakku harus tetap semangat, anak-anakku harus tetap memiliki motivasi yang luar biasa seperti itu, sehingga halangan keadaan itu tidak menjadi kendala untuk kita maju seperti itu ya anak-anakku semuanya, para siswa sekalian. Langsung saja kami yang pertama menyampaikan terkait dengan motivasi belajar di masa pandemi. Kita akan terlebih dahulu belajar terkait dengan motivasi. Apa itu motivasi seperti itu? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul
dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan. Sehingga dorongan yang timbul di dalam diri kita, anak-anakku sekalian, untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, itulah yang dimaksud dengan motivasi. Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan motivasi, yaitu ada faktor internal yang itu berasal dari dalam individu kalian semuanya. Ada minat, ada bakat, ada kebutuhan, ada tujuan individual yang itu berawal dari individu ataupun dari pribadi kalian. Sedangkan faktor yang lainnya adalah faktor eksternal. Ini timbulnya bisa dari keluarga, bapak, ibu, orang tua, seperti itu. Ada dari teman sebaya kita, dan ada lingkungan sosial seperti itu yang bisa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi adanya perkembangan motivasi kita seperti itu. Tetapi pada kesempatan di pagi ini Ibu akan menyampaikan terkait dengan perkembangan motivasi ini yang berasal dari internal, berasal dari individu kalian semua. Sehingga harapannya sesuatu yang muncul dari diri kalian seperti ini akan menjadi sesuatu bekal luar biasa untuk kesuksesan untuk masa depan kalian seperti itu. Nah, ternyata motivasi belajar seperti itu di masa pandemi yang saat ini berada di lingkungan kita. Mungkin anak-anakku pada saat SMP ini sudah merasakan pembelajaran di rumah seperti itu, BDR, belajar dari rumah. Anak-anakku sudah merasakan seperti apa kendala, seperti apa perasaan kalian ketika tadinya bisa belajar di sekolah, bisa bertemu dengan para teman-teman, bapak ibu guru seperti itu, tetapi dengan kondisi di tahun 2019 akhir yang kita off itu tidak belajar di sekolah, kemungkinan dulu di bulan Maret di tahun 2020 anak-anakku sudah merasakan itu sampai saat ini, dan sekarang kalian sudah masuk di SMA, pastinya sudah banyak gambaran seperti apa membandingkan ketika belajar di rumah dengan belajar di sekolah seperti itu. Nah, sehingga motivasi ini akhirnya ada sesuatu yang menyebabkan mungkin turun, mungkin akhirnya bisa jadi hilang motivasi belajar kalian, karena memang ada berbagai persoalan, berbagai permasalahan yang anak-anakku rasakan seperti itu. Nah, yang pertama pastinya yang mempengaruhi adanya kasus pandemi COVID-19 seperti ini. Yang selanjutnya adalah pengelolaan waktu belajar siswa, belajar kalian semua. Yang tadinya kita itu bisa mengkontrol kegiatan kita sehari-hari, kalau pagi sekolah, berangkat sekolah, kalau siang ataupun sore itu sudah berada di rumah dengan beraneka kegiatan. Nah, sekarang pengelolaan waktunya memang sedikit kacau karena anak-anakku sebagian besar kegiatannya adalah memang dilakukan di rumah seperti itu. Dan ketika di rumah ini siswa kurang tanggung jawab terhadap tugas seperti itu. Ya idealnya ketika dulu anak-anakku di rumah itu kan istirahat, dalam artian mungkin tidak akan banyak tuntutan tugas seperti ketika belajar di sekolah seperti itu. Sekarang ketika anak-anakku di rumah ini tanggung jawabnya ini ibaratnya sama ketika kalian belajar di sekolah pada saat dulu seperti itu, sehingga anak-anakku di sini mengalami sesuatu hal yang mungkin menjadi salah satu beban juga seperti itu untuk anak-anakku. Sekarang seperti itu, seperti ini, banyak tugas, banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus diselesaikan seperti itu. Selanjutnya adalah
kondisi emosionalnya siswa itu yang labil seperti itu, sehingga kadang fun, kadang mungkin anak-anakku mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan, mungkin banyak juga protes seperti itu dengan kondisi, dengan situasi pastinya saat ini seperti itu, sehingga kadang punya semangat lagi, kadang turun semangatnya seperti ini menjadi sesuatu hal yang sangat wajar dengan kondisi yang seperti ini. Selanjutnya masih sama terkait dengan tuntutan tugas yang membebani seperti itu. Mungkin karena kita di rumah, materi pembelajaran terkadang anak-anakku tidak bisa menyerap dengan baik karena mungkin juga banyak sekali yang mempunyai kendala. Ada kendala mungkin dari sinyalnya, ada kendala dari cara kita memahami materi yang mungkin perlu tatap muka langsung seperti itu anak-anakku. Kalau seperti menghitung ya anak-anakku ya, seperti menghitung harus bisa ketemu gurunya biar bisa mengerjakan itu. Kalau di kelas bisa tanya langsung seperti itu, kalau di rumah seperti ini, sehingga tuntutan tugas terkadang Bapak Ibu guru memberikan juga ketugasan ini sangat menjadi beban tersendiri bagi para siswa sekalian seperti itu. Terus selanjutnya adalah saat ini pastinya dengan kita banyak waktu memegang handphone, pastinya banyak sekali siswa-siswa yang akhirnya kecanduan game seperti itu, sehingga terkait dengan belajarnya mengalami penurunan seperti itu, tidak ada kontrol, sehingga game yang selama ini sangat sekali menjamur di kalangan anak-anak sekalian seperti itu, sehingga kalau punya sesuatu hal persoalan ini larinya adalah lari ke game seperti itu, sehingga ini anak-anakku merasakannya, para siswa mungkin sebagian besar merasakannya ini sebagai langkah ataupun cara untuk mengobati kekesalan ini, sehingga cara mengaktualisasikannya dengan bermain game seperti itu. Pasti anak-anakku mengalami kejenuhan, ini sangat pasti. Dan jenuh ini yang merasakan tidak hanya anak-anak seusia mungkin kalian seperti itu. Anak-anak yang di bawah kita, yang TK, mungkin SD, SMP seperti itu, ini justru juga banyak sekali yang dirasakan kejenuhan ini. Yang tadinya bisa belajar secara bebas di luar sana, tetapi dengan adanya pandemi ini pastinya mengalami kejenuhan ketika harus hanya berada di lingkungan rumah seperti itu. Dan kejenuhan ini tidak hanya para siswa yang merasakan seperti itu, para orang tua, para masyarakat pastinya di sekitar kita ini sangat mengalami kejenuhan terkait dengan pandemi ini. Kapan berakhir, kapan bisa normal kembali, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah siswa mengalami kesulitan belajar dari rumah dengan berbagai banyak kendala, tentunya dengan berbagai mungkin fasilitas yang kurang memadai juga ketika belajar online ini seperti itu, dan keadaan yang pastinya kurang mensupport untuk kita melaksanakan pembelajaran di rumah di dalam menyerap materi-materi dari sekian pelajaran, mata pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru kepada kita semua seperti itu. Untuk selanjutnya adalah kondisi psikologis siswa. Kondisi psikologis siswa yang membutuhkan keamanan, membutuhkan kenyamanan seperti itu, sehingga merasakan tidak aman, merasakan tidak nyaman seperti itu, sehingga ini sangat bergejolak untuk para siswa. Kondisi seperti sekarang ini dirasa bisa mengancam seperti itu, dan tidak adanya ketenangan di dalam menjalani aktivitas ataupun kehidupan seperti itu. Dan pasti ketika di rumah ini tidak mendapatkan sebuah kenyamanan. Ya, selanjutnya adalah kebutuhan sosial yang tidak terpenuhi seperti itu, sehingga yang tadinya kita itu bisa belajar dengan orang lain, bisa keluar dari rumah, kita bisa
bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan orang-orang di sekitar kita ini menjadi terhambat dengan adanya pandemi ini, sehingga ini menjadi sesuatu hal yang uh, akhirnya menjadikan kita uh, tidak terpenuhinya uh, kebutuhan sosial itu anak-anakku semuanya. Hal yang seperti ini sangat menjadikan stres tersendiri, sehingga mungkin di dalam perasaan pribadi kita, diri kita, anak-anakku sekalian, ini ada sebuah protes yang luar biasa. Kenapa dan seperti apa yang seharusnya dilakukan ini tidak terpenuhi, sehingga seharusnya bisa belajar, bisa bermain bersama, kegiatannya itu bisa bervariasi, ini menjadi monoton seperti itu. Seharusnya seusia kalian pelajar ini bisa banyak ruang untuk sebagai wadah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial seperti itu, ini tidak terpenuhi dengan adanya pandemi ini. Ini menjadi permasalahan tersendiri seperti itu. Terus siswa tidak bisa mengaktualisasikan dirinya seperti itu. Pasti anak-anakku semuanya dengan pandemi seperti ini kita akan sangat minim sekali di dalam kita bisa mengekspresikan, bisa mengaktualisasikan diri kita sesuai dengan mungkin passion, sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat, sesuai dengan keinginan. Ini pastinya mengalami sebuah hambatan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya permasalahan-permasalahan itu akhirnya menimbulkan sebuah reaksi, sehingga reaksi emosi tersendiri untuk para siswa ataupun untuk anak-anak pada umumnya seperti itu anak-anakku sekalian. Reaksi emosional yang muncul ini bisa marah seperti itu. Bisa marah seperti itu, marah tanpa sebab, tidak ada yang memicu, ini bahkan bisa marah seperti itu. Terus cemas, keadaannya cemas, bagaimana bisa terhindar dari keadaan seperti ini, seperti itu, bagaimana dengan keadaan ke depan dan lain sebagainya, ini pasti cemas. Dan tidak hanya para siswa ataupun anak-anak seperti itu, keadaan seperti ini pastinya banyak yang mengalami seperti itu untuk keadaan yang seperti ini, yang cemas. Bosan, pasti ini reaksi juga seperti itu, bosan, yang akhirnya bisa dengan bosan ini bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan baru akhirnya seperti itu. Terus depresi seperti itu. Depresi, merasa tidak ada daya, merasa tidak ada kekuatan seperti itu, dan suasana hatinya mudah berubah-ubah. Kadang enjoy, kadang fun, tetapi kadang akhirnya merasakan tidak ada semangat, tidak ada kesadaran untuk bisa hidup secara normal seperti itu, sehingga banyak hal yang akhirnya memicu yang bisa menyebabkan itu tadi, bisa marah, bisa cemas dan lain sebagainya. Perasaan yang tidak pasti ini pasti menjadi juga pemicu seperti ini. Kadang bisa menghadapi situasi ataupun bisa menerima sebuah hal ini dengan baik, logika, perasaannya baik, jalan normal, tetapi terkadang meresponnya dengan sesuatu yang sangat tidak nyaman seperti itu. Terus hal-hal itulah bisa menimbulkan rasa malas seperti itu, sehingga anak-anakku banyak hal yang bisa memicu sehingga malas itu timbul ataupun muncul seperti itu, sehingga tidak ada semangat, tidak ada keinginan jiwa untuk bisa bangkit seperti itu, sehingga mungkin bahkan banyak sekali yang sudah terjadi ini anak-anakku, sampai mungkin apa itu belajar, bagaimana belajar ini sampai mungkin sudah ditinggalkan dari dunia mereka seperti itu. Tetapi ketika kita melihat dari hal ini, kalau diteruskan ataupun tidak ada kontrol, ini pasti yang terancam nanti adalah masa depan kita anak-anakku.
Dan anak-anakku banyaknya adalah juga menarik diri dari orang lain seperti itu, sehingga ketika di rumah dia sudah asik dengan dunianya yang saat ini seperti itu. Mungkin yang bisa menjadi dunia funnya adalah handphone, ya sudah handphone, tetapi handphonenya ini digunakan dengan hal yang positif atau tidak, ini kita juga kontrolnya kurang seperti itu. Dan tidak bisa kegiatan sosial di luar seperti itu, sehingga yang terjadi adalah hanya menarik diri dari orang lain, tidak komunikatif, tidak tidak meluangkan waktunya untuk hal-hal yang ada di sekitar kita yang masih bisa kita gunakan untuk memaksimalkan aktivitas harian, tetapi banyaknya adalah mungkin mengurung diri di kamar seperti itu. Kalau sukanya funnya di televisi, ya seharian itu hanya di depan televisi seperti itu. Seharusnya bisa membantu orang tua, tetapi hal itu tidak dilakukan seperti itu, karena memang sudah tumpukan sekali reaksi emosional yang terjadi di para siswa seperti itu. Nah, pengelolaannya ini karena akhirnya munculnya itu adalah stres, maka kita harus menyadari bahwasanya kita harus sadar kalau apa yang selama ini mungkin yang kurang pas atau kurang sesuai, ini harus kita perbaiki, harus kita bangun kembali seperti itu. Bahwasanya kehidupan ini masih panjang, bahwasanya Allah ini masih memberikan kesempatan kita untuk selalu berbenah, untuk selalu menjalankan sesuatu yang luar biasa seperti itu di dunia ini. Tuhan masih memberikan kita waktu, kesehatan kepada kita semuanya seperti itu, sehingga pastinya stres ini harus kita kelola. Kita bisa mengambil waktu untuk bisa istirahat cukup, sehingga bisa menetralkan keadaan fisik dan psikis kita seperti itu. Bisa pengelolaan waktunya, kita bisa semangat untuk bisa disiplin misalnya. Kita harus mempunyai motivasi tersendiri yang muncul dari internal itu tadi. Kita harus disiplin. Kalau saya mau sukses, saya mau lebih baik, kemarin itu menjadi pelajaran yang berharga untuk saya menjadi lebih baik, maka di sini saya harus bisa disiplin. Saya harus mengontrol untuk bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya ada pengembangan hobi seperti itu. Hobi di rumah ini bisa dikembangkan lagi seperti itu. Meskipun dengan kondisi di lingkungan rumah seperti sekarang ini, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa menuangkan hobi-hobi kita. Kalau sukanya mungkin ada yang ke grafis, desain, atau mungkin ke hal-hal yang lain yang bisa dilakukan dengan basis online seperti ini. Kita bisa menuangkan ide kreativitas kita seperti itu. Yang pasti tetap dengan koridor sesuai dengan aturan ataupun yang berlaku seperti itu. Terus mungkin punya bakat minat yang lain, ini bisa dikembangkan dengan sebaiknya seperti itu. Terus bisa didukung dengan makanan dengan gizi yang seimbang, istirahat cukup, gizi seimbang, insya Allah ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat berharga seperti itu. Sehingga ini juga bisa menjadi pendukung untuk meningkatkan ataupun terjaganya motivasi kita, emosi kita bisa stabil seperti itu. Bisa melaksanakan olahraga di rumah, bisa memaksimalkan lingkungan di sekitar rumah kita, anak-anakku, para siswa sekalian, bisa relaksasi, bisa melaksanakan kegiatan yang itu meningkatkan kesehatan kita. Imun tubuh kita meningkat seperti itu, imannya meningkat, imunnya juga meningkat seperti. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah sharing atau kita berkomunikasi. Di rumah itu kan ada bapak, ada ibu, ada keluarga yang lain. Ini bisa digunakan kita untuk berkomunikasi, bertukar pengalaman, perasaan itu tadi, sehingga tidak ada yang dipendam,
sehingga ketika ada sesuatu hal yang mungkin mengganggu di pikiran kita, ini bisa disampaikan atau bisa di-sharingkan dengan anggota keluarga kita, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hal yang bisa kita lakukan pastinya dengan meningkatkan motivasi belajar kita, anak-anakku sekalian, para siswa sekalian kelas 10. Ini metode belajar di masa pandemi, seperti itu. Yang bisa dilakukan di sini secara internal, peserta didik ini harus bisa menjaga kondisi fisiknya. Yang tadi sudah kita sampaikan, bisa mengatur pola makannya, bisa menggunakan waktunya istirahat dengan cukup. Sehingga yang bisa mengontrol ini adalah kalian secara internal, apalagi kalian seusia anak SMA, ini sudah kategorinya sudah remaja. Ini secara internal, secara pribadi kalian, ini harapannya sudah bisa mengatur seperti itu, sudah bisa menjaga kondisi fisik tanpa harus sama orang tua. Ini sudah muncul motivasi itu. Terus selanjutnya adalah menyiapkan diri dan sumber belajar yang dibutuhkan. Karena belajar ini kebutuhan kita, bukan Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru itu sebagai perannya ini mengantarkan kita untuk sukses. Maka yang mempunyai peranan penting ini adalah para siswa sekalian, untuk bisa menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. Apa yang harus kita pelajari, sumber belajar apa yang sekiranya kita butuhkan, ini menjadi hal yang penting untuk para anak-anakku siswa sekalian di kelas 10 ini. Semoga ini menjadi semangat tersendiri untuk kalian semua, untuk mulai menata kembali mimpi-mimpi kalian nanti di SMA ini harus lebih meningkat seperti itu. Terus melaksanakan belajar dari rumah dengan rasa senang dan gembira. Semoga pandeminya segera berakhir, kita bisa ke sekolah. Tetapi kalau kondisinya masih kita harus belajar di rumah seperti ini, ya kita terima. Kita patuhi protokol kesehatan, kita patuhi himbauan. Dengan di sini tetap perasaan kita ini senang, gembira, menerimanya tetap syukur seperti itu. Masih bisa belajar, masih bisa diberikan kesempatan untuk menimba ilmu. Ini yang harus kita syukuri semua, anak-anakku. Terus dapat mengatur waktu antara jam pembelajarannya dengan bermainnya, seperti itu. Sehingga bisa mengatur pembelajaran, bisa mengatur situasi kondisi dengan sebaik mungkin. Antara saya harus belajar, antara saya harus bermain. Ini bermain juga perlu, dalam artian bermainnya anak-anak SMA ya, bermain yang pastinya kalian sendiri sudah tahu funnya, enjoynya bermain itu, yang bermainnya seperti apa, yang positif pastinya. Ini bisa mengatur waktu sehingga nanti akan balance, akan seimbang antara waktu kita belajar dengan waktu kita bermain, seperti itu. Selanjutnya adalah meningkatkan motivasi semangat. Ini bisa mengenal potensi diri untuk menciptakan kreativitas sesuai dengan bakat yang dimiliki anak-anakku. Sehingga motivasi semangat ini Ibu sampaikan, ini timbulnya, ini dorongannya dari kalian. Kalau orang lain menyuruh kita untuk bisa motivasi ataupun kita untuk bangkit, tetapi kalau dari diri kita ini tidak ada semangat untuk bisa bangkit secara pribadi internal kita, ya ini akan sulit. Sehingga kita bisa meningkatkannya dengan melihat kira-kira apa potensi yang ada di dalam diri saya yang masih bisa digunakan untuk meningkatkan terus motivasi saya. Apa yang kira-kira saya itu punya, kreativitas apa yang bisa saya punya, atau bakat yang saya punya, sehingga hal itu bisa digunakan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Nah, selanjutnya adalah kita
bisa menggunakan hal ini ataupun metode ini, membuat perencanaan kegiatan selama sepekan misalnya, sehingga bisa mengatur itu, sehingga tidak ada kejenuhan. Kita bisa mengatur belajar kita selama sepekan itu nanti bisa berubah, karena nanti ketika ada variasi di dalam kegiatan pembelajaran kita di rumah, ini bisa kita konsep, ini anak-anakku nanti jenuhnya insya Allah nanti bisa terkurangi. Terus meningkatkan sharing dengan keluarga. Kalau ada kesulitan-kesulitan ini disampaikan, dikomunikasikan, baik itu kepada Bapak Ibu guru, baik itu kepada orang tua. Kalau kepada Bapak Ibu guru karena belum bisa bertemu langsung, ya dengan media yang kita punya, handphone seperti itu kita sampaikan. Seperti itu. Mungkin ada solusi yang bisa nanti kita dapatkan ataupun yang diberikan kepada kita dari Bapak Ibu guru ataupun dari orang tua. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran dari rumah sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan oleh sekolah. Kalau sudah ada jadwal, kalau sudah ada hal-hal yang harus kita ikuti, ya kita ikuti. Seperti ketika kita itu dulu sekolah, pukul 7 sudah harus sampai di sekolah. Kalau sekarang yang bisa mengatur kita, anak-anakku. Pukul 7 berarti harus seperti ini, saya harus melakukan ini, nanti saya belajar sampai pukul sekian, nanti setelah itu mungkin saya harus istirahat, saya harus membantu orang tua dan lain sebagainya. Ini anak-anakku yang bisa mengaturnya dan bisa melaksanakannya, pastinya dengan yang sudah disampaikan baik dari sekolah ataupun yang sudah kita ketahui. Ini harus diatur, harus disesuaikan seperti itu. Waktunya belajar ya tidak harus kita menunggu dicari oleh guru, tetapi kita sudah menyiapkan, kita betul-betul akan mendapatkan ilmu itu. Terus selanjutnya adalah yakin mampu mengatasi pembelajaran, baik itu daring, baik itu ketika kita nanti sudah bisa belajar secara langsung, dan termotivasi untuk selalu melakukan pendalaman materi. Anak-anakku tidak pantang menyerah, anak-anakku harus belajar mandiri juga. Kalau ternyata waktu yang disediakan sangat terbatas di media online-nya ketika belajar daring, maka di luar itu harus punya waktu tersendiri untuk mendalami materi dengan sebaik-baiknya. Terus selanjutnya adalah tertib disiplin di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring, kecuali keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakannya. Disiplin dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anakku yang terkait dengan motivasi belajar. Untuk selanjutnya kita akan mengenal terkait dengan pendidikan karakter peserta didik, yang di sini melalui penguatan pendidikan karakter atau program penguatan pendidikan karakter. Langsung saja, mungkin kalian ketika waktu SMP juga sudah sangat familiar dengan istilah karakter ini, tetapi nanti Ibu akan sekilas saja menyampaikan terkait dengan karakter ini. Nah, kalau penguatan pendidikan karakter itu sendiri, ini adalah gerakan pendidikan yang di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat seperti itu. Nah, dimensi pengolahan karakter itu tadi yang Ibu sampaikan, ada olah hati, ini individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa. Olah rasanya, individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan. Olah pikirnya ini bisa literasi, individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Untuk selanjutnya adalah olahraga, individu yang sehat, yang mampu berpartisipasi. Kita akan mengenal terlebih dahulu terkait dengan pendidikan karakter, anak-anakku. Bahwasannya pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya
sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Tujuannya dari pendidikan karakter ini pastinya menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen ada pengetahuannya, ada kesadaran atau kemauannya, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari atau mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus pendidikan karakter atau karakter education ini sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik seperti itu. Sehingga pendidikan karakter ini sangat penting anak-anakku untuk kita semuanya seperti itu. Usaha manusia, usaha kita semuanya secara sadar, secara terencana untuk membangun pribadi agar pribadi ini menjadi bermanfaat untuk diri kita pastinya dan untuk orang lain, untuk lingkungan kita. Kalau karakternya baik, insya Allah kita juga akan mendapatkan sesuatu imbal baliknya kepada kita juga baik seperti itu. Nah, fungsinya pendidikan karakter ini adalah membentuk karakter seorang peserta didik ini menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, punya toleran, tangguh anaknya, orangnya, perilakunya baik, akhlakul karimah. Orang-orang yang punya karakter yang baik ini yang bisa muncul dari pribadinya seperti itu. Karena untuk saat ini hal ini perlu kita tekankan kembali, karena anak-anakku ataupun secara umum saat ini sudah hampir hilang seperti itu kalau tidak kita kuatkan kembali. Selanjutnya adalah tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya itu punya akhlak yang mulia, bisa bermoral, toleransinya ada, semangat gotong royongnya ada, sehingga bisa ditanamkan hal ini di dalam nilai-nilai pembentukan karakter, yang itu bersumbernya adalah dari agama, dari Pancasila dan budaya yang ini sangat sangat berkolaborasi ataupun sangat punya terintegrasi di situ. Ini anak-anakku semuanya terkait dengan karakter yang memang harus kita punyai. Nah, ada 18 sebetulnya nilai karakter di dalam prioritas penguatan pendidikan karakter. Tetapi di sini kami menyampaikan yang nilai utama karakter. Yang prioritasnya seperti itu, ini ada religius. Religius ini berarti seseorang mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah terkait dengan religius ini, sehingga bisa diterapkan di dalam kita menjalankan perintah, menjalankan ajaran sesuai dengan agama kita masing-masing. Ini tetap terjaga dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya adalah nasionalis, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Bisa diistilahkan dengan cinta tanah air. Kalau yang religius tadi bisa diistilahkan selalu menjalankan kewajiban kepada Tuhan, menjauhi hal-hal yang tidak dibenarkan, dan kita menjalankan sesuatu sesuai norma agama. Kalau yang nasionalis ini bisa diistilahkan kita cinta dengan tanah air kita. Selanjutnya adalah gotong royong, mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Kalau nilai gotong royong ini ada di dalam diri kita seperti itu, maka sesuatu hal yang sulit ini akan menjadi mudah. Sesuatu hal yang sulit ini akan menjadi enteng, seperti itu akan menjadi banyak solusi akhirnya yang muncul. Karena saling satu dengan yang lain ini mempunyai karakter di sini adalah gotong royong seperti itu. Terus selanjutnya adalah integritas. Upaya menjadikan dirinya ini sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
ini orangnya bisa dipercaya, bisa di apa ya, perkataan tindakannya pekerjaannya ini sesuai seperti ini, sehingga orang-orang yang punya integritas ini orang-orangnya pasti juga jujur seperti itu, punya budi pekerti yang luhur seperti itu. Terus yang kelima adalah mandiri. Ini tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu dan untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Kami berpesan kepada anak-anakku kelas 10 SMA Negeri Karangmojo, bahwasannya untuk saat ini kalian sudah masuk kategorinya sudah remaja, kedewasaannya seharusnya sudah kita tingkatkan, sudah tidak SMP lagi. Sekarang sudah kita bisa berpikirnya secara mandiri, itu sudah tidak ada ketergantungan, sehingga yang banyak menentukan ini adalah siswa, yang banyak menentukan adalah kalian. Porsinya lebih banyak seperti itu untuk kalian mengambil keputusan, mengambil peran dan lain sebagainya. Ini kemandirian yang muncul untuk kalian semua, sehingga apapun kondisinya karakter ini harus melekat untuk kita anak-anakku. Religiusnya, nasionalis kita, gotong royong kita, integritas kita, mandiri kita, yang saat ini kami menyampaikan ini contoh dari 5 nilai utama untuk karakter prioritas di penguatan pendidikan karakter seperti itu. Kalau kelima ini ada di dalam diri kita, insya Allah karakter kita pun juga akan terbentuk dengan baik seperti itu. Kalau mungkin sebagai contoh religius di masa yang seperti ini, kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini juga bisa meningkatkan keimanan kita, bisa mengontrol itu tadi motivasi yang tadi kami sampaikan di awal. Ini akhirnya bisa membentuk pribadi yang kita akhirnya senang menjalani sesuatu ini, syukur menjalani sesuatu ini tidak ada hambatan, tidak ada hal-hal yang kita keluhkan seperti itu. Ini ilustrasi implementasi karakter seperti itu anak-anakku semuanya, sehingga bisa ditumbuhkan karakter itu. Ketika kita sudah tahu teorinya, ketika kita sudah tahu bagaimana caranya menyampaikan ataupun mengaplikasikannya, tinggal kita menjadi sebuah kebiasaan. Karakter itu kalau tidak dibiasakan tidak berjalan dengan ataupun tidak muncul, sehingga harus ada pembiasaan. Maka yang melekat itu, yang menjadi habitnya itu adalah kebiasaannya itu. Yang baik itu memang yang dibiasakan itu. Nah, ini ilustrasi implementasi PPK seperti itu. Menghargai religiusitas ini contohnya saja antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Ini saling adanya toleransi antar umat beragama, contohnya saja. Untuk yang mandiri, kerja keras, gotong royong, mungkin ini bisa terlihat di dalam kegiatan-kegiatan pramuka ataupun kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang lainnya. Mencintai dan menghormati keberagaman budaya di Indonesia, ini menjadi juga salah satu ilustrasi implementasi penguatan karakter. Ujian ini sebagai pembiasaan nilai-nilai integritas, mandiri, kita punya kejujuran yang tinggi seperti itu, kita fokus, kita pribadi yang tidak terbawa oleh hal-hal yang tidak baik. Yang selanjutnya ada kegiatan upacara, ini bisa digunakan sebagai aktualisasi dari nilai-nilai juga nasionalisme kita ataupun cinta tanah air kita. Semoga untuk kegiatan upacara ini bisa nanti kita laksanakan segera anakku ketika pandemi ini sudah berakhir. Dampak pendidikan karakter seperti itu, ini penurunan pada perilaku yang negatif. Ketika anak-anak mempunyai karakter yang baik, pastinya perilaku negatifnya berkurang dan akhirnya
hal-hal yang bisa menjadikan akademik ataupun prestasi-prestasi kita bisa meningkat seperti itu, bisa berhasil. Terus pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Ini akan terbentuk seperti itu, pengaruhnya bisa positif ketika kita memiliki karakter yang baik. Terus selanjutnya adalah siswa yang berkarakter ini akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, seperti tawuran, narkoba, miras, seks bebas dan sebagainya. Ini sekilas kami menyampaikan contoh saja penerapan aktivitas harian yang mungkin bisa kalian gunakan sebagai panduan ketika di rumah seperti itu. Ketika bangun pagi bisa melaksanakan sholat bagi yang muslim di sini, bisa melaksanakan kegiatan kita peribadatan, berdoa, berzikir. Bisa yang Islami juga melaksanakan kegiatan tadarus. Kalau yang menghafal Al-Quran bisa selalu menjaga hafalannya dengan murojaah seperti itu. Terus ketika di pagi hari ini bisa menggunakan waktu untuk literasi, bisa menggunakan waktunya untuk literasi pagi, bisa olahraga pagi, sehingga tadi antara motivasi karakter ini harapannya bisa terbentuk dengan baik, bisa saling bersinergi. Selanjutnya di pagi hari ini pukul 6 sampai pukul 7 kira-kira ini bisa digunakan kita untuk membantu kesibukan yang di rumah. Kita bisa membantu ke orang tua kita di rumah. Selanjutnya bisa prepare, persiapan kegiatan mandi, persiapan pembelajaran, semangatnya tetap terjaga dengan baik sehingga kegiatan daring juga berjalan dengan baik. Terus selanjutnya ada kegiatan belajar daring seperti itu. Ketika ini menyesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Terus selanjutnya sampai mungkin duhur, kegiatan kita untuk selalu melaksanakan pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Terus di sini untuk menjaga kita ini bisa digunakan untuk pola hidup sehat dengan makan yang teratur, gizi seimbang dan lain sebagainya. Terus bisa kita gunakan untuk istirahat seperti itu. Dan sore harinya anak-anakku bisa juga digunakan kegiatannya bisa membantu orang tua atau bisa menggunakan kegiatan untuk berliterasi digital dan lain sebagainya untuk mengekspresikan, mengaktualisasikan dari bakat minat kita. Nah, selanjutnya ini ada kegiatan makan malam. Kalau sore hari ini bisa berkumpul dengan keluarga yang di rumah kita, terus sholat maghrib, terus tadarus Al-Quran bagi yang para muslim. Ini sangat menjaga untuk kita menjaga keimanan kita seperti itu. Insya Allah motivasi pun juga akan sangat terbantu. Terus kegiatannya nanti yang sharing kepada keluarga tadi bisa terangkum di dalam kegiatan family time, sehingga satu hari ini insya Allah nanti bisa sangat luar biasa kalau kita bisa disiplin kita laksanakan. Motivasi pun akan terjaga, karakter siswa akan terbentuk karena adanya habit, karena adanya kebiasaan yang memang harus dibiasakan seperti itu. Mungkin itu para siswa sekalian yang bisa kami sampaikan terkait dengan motivasi belajar di masa pandemi ini dan terkait dengan kegiatan kita di dalam menumbuhkan karakter keseharian kita. Mungkin waktu yang sangat terbatas ini tidak bisa kami kupas satu persatu. Semoga masih ada kesempatan kita bisa sharing bersama seperti itu dengan para siswa sekalian, bisa dengan Bapak Ibu guru yang lain terkait dengan bagaimana untuk motivasi kita tetap terjaga, karakter kita terbentuk dengan sebaik mungkin sehingga masa depan insya Allah nanti akan kita dapatkan seperti itu.
Nah, terakhir sebelum kami tutup, ada sedikit motivasi melalui video yang kami sampaikan. Semoga kata-kata ini menjadi pemicu anak-anakku semuanya di dalam menjalani kegiatan di rumahnya masing-masing sebagai kita untuk meningkatkan motivasi kita. Langsung saja anak-anakku bisa kita lihat bersama terkait dengan kata-kata motivasi. Ya, terima kasih. Itu tadi semoga bisa menjadikan motivasi, kata-kata motivasi untuk penyemangat kita di dalam belajar ataupun di dalam kita menata meraih masa depan anakku semua kelas 10 SMA Negeri 1 Karangmojo. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami di dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini terkait motivasi belajar dan penumbuhan karakter peserta didik. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, tatap masa depan. Insya Allah masa depan gemilang untuk kalian semua. Sukses selalu untuk anak-anakku SMA Negeri 1 Karangmojo. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf, saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.